preeklampsi lagi. Nah ini untuk kondisi ideal untuk bayi hamil ya, walaupun idealnya tidak seperti yang ini ya Bu ya, ini gambaran dan susah dihamil tapi tetap jenjang seperti ini ya. Intinya adalah usianya 20 sampai 35 tahun, status gizinya normal itu nggak boleh underweight atau overweight. Walaupun kalau kita lihat artis Korea semua kurus gitu ya, tapi pokoknya di bawah 18,5 itu tidak normal. Kemudian nilainya di atas sampai 23,5 tidak boleh anemia. Jumlah anaknya kurang dari 3, kemudian jarak antar kehamilannya juga 2 sampai 3 tahun, tidak ada penyakit kronis apapun. Dan ini sebenarnya bisa ditanyakan ya Bu ya. Kalau misalnya pasiennya punya riwayat penyakit kronis, kita bisa arahkan dulu untuk dilakukan screening oleh dokter umumnya. Nah ini karakteristik ibu hamil tadi 4T, pokoknya terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, itu artinya terlalu sakit untuk hamil. Karena nanti resikonya bisa ke ibu, bisa ke bayi. Gak tahu tinggal jadinya aja yang mana takdirnya. Apakah jadinya ke yang ibu atau jadinya ke yang bayi gitu kelainannya. Ya intinya adalah sebenarnya adalah di sini kita bisa saya bisa minta tolong saya juga minta bantuan kepada ibu-ibu sekalian untuk bisa melakukan terutama screening awal ya, baik faktor risiko maternal ataupun faktor risiko janinnya. Nah ini ANC-nya, ANC yang berkualitas ini dulu kita berapa kali ya? Masih 5 kali, sekarang itu sudah 6 kali ya. Kalau yang mau dibuat 8 ya, belum disosialisasikan, jadi ya adalah kita masih kayak 6 kali ini ya, dengan minimal pemeriksaannya adalah 1 kali USG di trimester 1 dan di trimester 3. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya tadi komplikasi yang tadi. Kalau trimester 1 pasiennya sudah datang ke dokter umum, minimal bisa terscreening kasus-kasus kronis, atau minimal kita bisa tahu ini teh hamilnya beneran hamil nggak. Biasanya udah kontrol, tiba-tiba trimester 2 KET ya, atau tiba-tiba mola nih. Tapi kalau misalnya trimester 1 bisa di screening, minimal kita bisa tahu oh ini ternyata ada bayinya intrauterin, kemudian ini posisinya bagus, terutama pada ibu-ibu yang lupa HPHT ya. Tapi ibu-ibu ini ingat kan HPHT-nya semua ya? Lupa juga. Jadi minimal itu, karena yang paling tepat adalah penentuan HPHT, penentuan usia kehamilan itu setelah HPHT adalah screening di trimester 1. Jangan sampai pasiennya udah 7 bulan, udah datang ke ibu, kontrol tiap bulan, payudara membesar, gerakan bayi terasa, tiba-tiba ibu-ibu merasa ini IUFD kayaknya nggak ketemu bunyi jantung janinnya, pas di USG nggak ada bayinya. Ya jangan sampai itu terjadi. Tapi ada kasusnya sama dokter. Nah kemudian bagaimana meningkatkan kualitas ANC? Sudah pasti garda terdepannya adalah FKTP. Tapi di depan FKTP ini ada lagi nih para bidan-bidan kalau misalnya khusus untuk kasus kehamilan dan persalinan, karena memang jumlahnya itu sangat banyak dan kayaknya tersebarnya lebih merata, jadi dan kayaknya pendekatannya juga jauh lebih bagus ya kalau bidan-bidan, jadi pasien itu balik lagi. Oke, kita punya ini buku KIA, alhamdulillah yang terbaru sekali buku KIA-nya sudah rada benar ya, perintannya udah benar, kemudian banyak tulisan-tulisan sesuai, jadi sudah diperbaiki. Nah untuk stiker P4 kayaknya juga saya agak kurang mengerti sebenarnya fungsinya apa, tapi intinya adalah semua ibu harus punya buku KIA. Nah ini adalah screening 12T yang akan ibu-ibu sekalian lakukan. Nanti mungkin saya akan bahas dari 1 sampai 6 ya dok ya. Nanti kemudian ada 12 yang ini akan teman-teman lakukan mulai dari K1 sampai K6. Jadi yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur berat badan. Kira-kira buat teman-teman kalau timbang dan berat badan tuh fungsinya ada di buku KIA halaman berapa? Pada bawah nggak buku KIA-nya? Itu dikumpulin. Tidak ada, ternyata dibagikannya. Jadi kapan kita mengukur timbang berat badan dan ukur tinggi badan?
trimester 1. di Dari coba, awal lah, setiap pertemuan. ya di halaman 96 kalau kita lihat ya, jadi tinggi badan cukup sekali aja hitungnya udah Ya. ukuran kita kan tidak akan Nggak akan naik ke lagi, atas ya. tarik ke depan ke samping, mungkin narik ke atas mah sepertinya sudah tidak mungkin, jadi cukup satu kali di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua adalah berat badan kapan yang kita ukur? Sebelum hamil 1, Sebelum hamil. pada saat Ya, datang biasanya ibunya ingat biasanya Ya. berat badan paling ideal sebelum hamil. Tapi kalau misalnya ternyata lupa, minimal adalah ketika dia datang di trimester 1. Ya, jadi kita akan ukur di sini tulisannya adalah petugas kesehatan mengisi data dan paraf. Jadi nanti teman-teman bisa diisi datanya kemudian tanda tangan. Kalau ternyata misalnya di trimester 1 status imunisasi belum diimunisasi nih karena datang baru 8 minggu misalnya, nggak apa-apa Bu, nggak usah ditulis tapi di paraf. Artinya saya bisa tahu nih pas datang saya itu bahwa oh ternyata ibu bidannya itu sudah nanya tapi tidak ada data. Jadi nanti di paraf. Artinya ini semua sebenarnya harusnya sudah di paraf. Tinggi rahim atau belum kelihatan ya trimester 1. Tapi kita udah sudah tahu. ngecek, Jadi ya. silakan di paraf. Artinya kita sudah tahu bahwa Validasi. ini harus dilakukan pengisian. Nah, kemudian berikutnya adalah yang kedua di sini kita akan tulis berat badan, tinggi badan sebelum, jadi kita bisa dapat IMT-nya apakah normal, kurus, atau justru overweight. Karena nanti pengaruhnya kemana? Ke kenaikan berat berat badan badan selama selama hamil. hamil. Ya. Ya, kalau misalnya teman-teman sepertinya patokannya pasti adalah kenaikan berat badan karena kan tidak melakukan USG ya, jadi Ya. ini menjadi sangat penting. Nah, kemudian berikutnya adalah sebenarnya tulisannya di sini itu adalah diisi oleh dokter. Tapi karena memang tadi saya balik lagi bahwa pasien itu sebagian besar datang ke teman-teman sekalian, mana yang kira-kira teman-teman bisa isi silahkan. Oh, diisi aja gitu. Kalau misalnya ini riwayat perilaku berisiko, riwayat penyakit keluarga, mah hanya untuk ditanyakan saja di anamnesis, sepertinya teman-teman bisa lakukan ya supaya nggak kecolongan. Kemudian berikutnya adalah tadi riwayat kesehatan ibu sekarang. Ini juga ditanyakan nih apakah punya asma, punya alergi ya, punya tekanan darah tinggi dan sebagainya. Kemudian riwayat kehamilan. Jadi kalau misalnya ternyata tadi G7, G8, silahkan ini nomornya sampai ke bawah ya. Yang hati-hati adalah kalau ternyata melahirkannya tuh spontan Bu. Ya kenapa? Karena spontannya ada yang spontan pervagina, maksudnya ada yang forceps, ada yang vakum, tapi semua biasanya ibu bilangnya lahirnya spontan. Tapi nanti tata laksananya mungkin teman-teman akan lihat bahwa ini sepertinya nanti manajemennya akan berbeda. Ya itu seperti salah satu kasus yang kita kemarin, jadi yang pertamanya sesar, yang keduanya VBAC, jadi spontan tapi vakum di rumah sakit. Kemudian yang ketiganya spontan gitu. Nah yang keempatnya datang ke ibu bidan. Itu mungkin ketahuannya cuma ini spontan nggak kebayang kita yang pertamanya teh sesar. Gak dilihat lagi meriam atau entahlah bekas sesarnya cantik sekali sampai tidak ada bekasnya, akhirnya ditangani di bidan. Oh, lanjut. Kemudian datang perdarahan dan sebagainya. Memang perdarahannya tidak banyak, tapi ujung-ujungnya pokoknya diobservasi, dirujuk ke hasil kadikin, kemudian dengan ruptur. Oh, Gitu. Jadi ketika kita buka, ketika kita lakukan operasi sesar itu kepalanya udah di luar, badannya di dalam. Makanya perdarahannya tidak banyak. Bayinya 3,7 kilo gitu. Tapi kebayang itu sebenarnya bayi itu kalau dia datang 1 hari atau 2 hari sebelumnya kita lakukan operasi misalnya, itu pasti akan selamat gitu. Karena bayinya besar 3,7, tapi karena mungkin sesarnya nggak kebaca, terus yang keduanya kayaknya cuma spontan padahal di vakum dan itu dikerjakan di rumah sakit, akhirnya diobservasi kejadian seperti itu. Ya, kemudian berikutnya adalah yang kita tanyakan lagi adalah ini tadi ya, kenapa kita akan menanyakan mengenai tadi berat badan?
Karena ini kita harus mengisi di sini grafik peningkatan berat badan. Tapi saya sebenarnya jarang melihat grafik ini teh diisi gitu ya. Kalau dulu kalau kita pakai lembar yang ada lembar observasinya tuh rajin ditulis berat badan, tinggi badan, keluhan, hasil pemeriksaan, kemudian tata laksana apa. Tapi ini ya besok karena rosong entah kenapa. Padahal mungkin kalau misalnya teman-teman mengisi ini, anggaplah ibu-ibu itu seperti bayi-bayi ya, kita mengisi grafik growth chart ini kita bisa lihat bagaimana sih kenaikan berat badannya. Kalau pasien yang normal nih BMI-nya 18,5 sampai 24,9, berarti kenaikan berat badannya bisa di 11,5 sampai 16 kilo Bu. Jadi kalau ibunya udah naik 15 kilo, jangan disuruh Bu, ini naiknya udah 15 kilo diet. Ya, padahal sebenarnya ini masih merupakan rekomendasi peningkatan total berat badan ibunya. Ya, kenapa kita lebih takut bayinya kecil daripada bayinya besar ya? Nah, sama kalau misalnya ternyata pasiennya BMI-nya tinggi nih 25 sampai 29,9 obes, berarti kita punya jatah kenaikan berat badan itu 7 sampai 11,5 kilo. Dan nanti di sini kalau teman-teman mengisi di dalam grafik ini ya, ini kalau pakai grafik yang dulu ya, ini kita bisa tahu begitu dia sudah lewat range-nya atau justru kurang dari range-nya gitu. Kalau dia lebih atau dia kurang silahkan dirujuk untuk kita bisa evaluasi bagaimana sih status gizinya. Nah kemudian berikutnya adalah yang kedua ini. Nah yang kedua adalah ukur tekanan darah. Penting tekanan darah? Penting, tapi saya mah alhamdulillah tekanan darah masuk pada ingat tuh mengisi tekanan darah ini. Jadi nanti jangan lupa mengukur tekanan darah, tapi mengukur tekanan darah itu harus benar, ya. Kenapa? Kadang-kadang pernah mungkin menemukan pasien yang obes banget, terus ini gak cukup. Nah, akhirnya kira-kira aja berapa ya tensinya. Nah itu jangan ya. Jadi kalau misalnya ternyata atau pasien yang sangat underweight yang kecil gitu, terus dia justru kebesaran, nah itu akan mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah. Jadi silahkan nanti bisa kita menggunakan sphygmomanometernya yang sesuai. Kalau di puskesmas kan silahkan minta saja, karena ternyata benar di daerah ibu-ibu teh pasiennya obes semua gitu ya. Atau ternyata justru banyaknya anak-anak muda yang kurus underweight. Nah itu kita harus melakukan pengukuran tekanan darah ini karena sangat penting. Di mana kita ngisinya sama. Di sini kita akan ukur ada tekanan darah. Nah di hasil pemeriksaan dan juga biasanya nanti untuk mengetahui bagaimana kita melakukan screening preeklamsi ya, yang ini ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana mean arterial pressure-nya, apakah tinggi, apakah rendah, supaya kita bisa mengetahui kira-kira pasien ini ada kecenderungan ke arah preeklamsi atau tidak. Nah kemudian berikutnya yang ketiga, ukur lingkar lengan atas. Ya, ukur lingkar lengan atas ini sama untuk menentukan status gizi. Biasanya kita ukur di K1. Jadi ketika pasiennya datang, kita bisa ukur lingkar lengan atasnya harus di atas sama dengan 23,5. Kemudian pemeriksaan tinggi fundus, ya. Dikerjakan pemeriksaan tinggi fundus? Iya. Nah, jadi untuk pemeriksaan tinggi fundus itu salah satu penentu kita mengetahui tafsiran berat badan janin. Ya, di sini kita bisa tahu mungkin ada berbagai cara, ya. Bisa dengan perkiraan tinggi fundusnya, bisa dengan ukuran sentimeter kita mengukur berapa tinggi fundus, kemudian kita melihat kira-kira taksiran berat badannya berapa. Tapi teman-teman sekalian harus sangat kompeten dalam melakukan pengukuran tinggi fundus ini. Kenapa? Karena ini juga salah satu cara kita melakukan screening kalau ternyata pasiennya itu ternyata bayinya kecil, suspek BBLR. Ternyata ibunya kok 35 minggu, tinggi fundusnya masih 2 jari di atas pusat misalnya. Jadi kita mikir nih, oh ternyata mungkin bayinya kecil. Jadi bisa dilakukan rujukan.
atau justru terlalu besar. Nggak apa-apa kalau salah mengukur tinggi fundus kemudian kita merujuk, daripada takut salah udahlah kita pegang aja sendiri gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau pasien-pasien yang teman-teman mungkin menemukan air ketubannya banyak tuh, kadang-kadang pas dicek tinggi fundus tuh kayaknya wah 40, wah 39 gitu, padahal kalau kita bisa mengukur dengan benar mungkin dia hanya 29 gitu, tapi nggak masalah, lebih baik salah tapi demi keselamatan pasien daripada kita udah tahu 40 masih dipegang. Dan itu kejadian. Apa yang terjadi kalau kita salah mengukur tinggi fundus? Ini yang dirujuk, Bu. Dari Distosia bahu. bidan, praktek mandiri yang pasiennya sudah ATM dengan TFU 40 cm. Itu dilahirkan, kemudian diobservasi, masih diobservasi 6-7 jam, Bu. Kemudian setelah itu dia dirujuk. Ya. Tadi kalau rujukan yang ujung tadi ya, fasilitas kesehatan belum, aksesnya susah, belum, habis itu Copot. nah datang ke kita dengan kondisi ibunya seperti ini, Bu, kabarnya ngangkat selama perjalanan Ada bayinya plus Abdi sampai ke kita sudah plus, bidan di daerah Abdi ternyata gitu. beratnya itu 4,7 masih Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sekarang mulai banyak konten-konten yang bikin bayinya bisa lahir 4,7 per vagina, bisa lahir 5 kilo, bisa lahir 4,2 per vagina tanpa robekan. Kita pasti kalau yang ngerti dalam hati itu masih beruntung itu bisa lahir di kamu ya gitu. Karena kalau sampai kita yang SPOG aja kalau dapet yang ibaratnya udah 37, 38 kayaknya udah nggak berani tuh ngerjain itu ini. Walaupun saya di sana saya punya klinik mandiri, pasti saya akan bilang di rumah sakit aja gitu ya. Jadi hati-hati untuk mengetahui TFU. Datang ke sini, jadi ibaratnya kita cuma tinggal lahirin aja bayinya gitu, dan bayinya sudah tidak ada. Kemudian resikonya apalagi kalau selama itu berjam-jam ada di luar atoni ya, untung aja nggak atoni, mana ibunya obes ya, atoni nanti perdarahan dan sebagainya. Nah, jadi kenapa saya selalu menekankan kemampuan atau skill kita dalam melakukan ini, hal yang sepertinya remeh tapi ini punya pengaruh yang sangat besar untuk pasien-pasien kita. Kemudian berikutnya adalah yang kelima adalah presentase dan BJJ. Presentase itu kayak kita masih makanya apa? Leopold ya, Leopold dan bunyi jantung janin itu juga sangat penting untuk kita bisa melakukan pemeriksaannya dengan baik. Ya, sepertinya semua sudah ahli lah, saya yakin bagaimana menentukan Leopold 1, kemudian Leopold 2, jadi kita bisa tahu bunyi jantung, berapa sih bunyi jantung yang masih dalam batas normal, berapa bunyi jantung bayi yang harus dirujuk, kemudian walaupun mungkin kadang-kadang ada yang agak kebalik ya, kepala jadi sungsang jadi kepala, tapi setidaknya kita bisa melakukan pemeriksaannya dengan benar. Kemudian selanjutnya adalah terakhir mengenai screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi TPD. Kalau misalnya ini kayaknya kalau tetanus masih masuk ke dalam 12T, cukup ditanyakan screeningnya, kita mengikuti saja yang ada di buku ya. Jadi kita akan memberikan 2 kali selama kehamilan. Kalau misalnya dia sudah 5 kali, sebenarnya proteksinya sudah lebih dari 25 tahun. Ya, kalau kita lihat pas bayi kita disuntik. Ya, pas bayi berapa kali disuntik. Terus SD pasti pada ingat ibu-ibu kan? SD. Tapi pas kita lihat sekarang ibu udah berapa kali imunisasi tetanus? Pasti lupa. Ada buku kali-kali kita baru adanya sekarang. Makanya kita anggap ini kembali ke nol ya, seperti pom bensin. Kalau misalnya dia mulai dari sebelum menikah jeda 1 bulan, berarti dia punya jatahnya 3 tahun. Kalau sebelum menikah lupa, berarti ketika hamil kita bisa suntikan 2 kali dengan jeda 1 bulan, berarti dia jatahnya 3 tahun dan sebagainya. Ya, kemudian berikutnya adalah ini tadi alur pelayanan gizi.
Dan tadi satu lagi adalah ini pemeriksaan dokter ya. Tadi di trimester 1, trimester 3 nanti juga akan mengisi termasuk hasil USG dan pemeriksaan lab. Nanti yang nanti akan dilanjutkan materi selanjutnya mulai dari T ke-7 sampai T ke-12 ya. Untuk yang mau bertanya masih bingung, nanti kita diskusi di akhir. Sekalian mungkin kita akan ambil satu yang beruntung untuk kita presentasikan ya. Belum lengkap. Ya, mungkin itu tadi untuk yang diskusinya. Selanjutnya kita akan mulai di 7T sampai 12T akan dilanjutkan oleh Dr. Mimi Hidayah, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis obstetrik. Semangat. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan siang, selamat siang. Siang Bu. Semoga cara yang hari ini kopi itu saya kopi. Saya tanya. Kita mudah-mudahan masih bisa konsentrasi karena panjang sih gananya, tapi saya akan berusaha menjelaskannya secara ringkas, padat, cepat ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketangkap apa intinya yang akan disampaikan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Dini Hidayat. Saya kakak kelasnya, kakak kelasnya Dr. Ayu gitu. Kami sama-sama bekerja di divisi obstetrik ginekologi sosial di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saya juga mungkin hari ini bersama Mbak Flora dari Hope gitu ya. Kita ini pertemuan yang ketiga gitu ya. Sebelumnya dengan puskesmas. Jadi bidan dan dokter umum yang dari puskesmas. Tapi kalau ini kan banyak ya teteh-teteh ibu-ibu semua yang berkumpul di sini, jadi tidak sempat workshop langsung gitu karena mungkin waktu yang terbatas sehingga tidak memungkinkan kita langsung mengerjakan buku KIA. Tanpa sepele gitu ya. Apa sih buku KIA? Sehari-hari juga dapat aku 30-50 sehari gitu ya. Buku KIA diisi semua ya, amin. Buku KIA diisi gitu ya. Tapi ternyata evaluasi kemarin bahkan yang level puskesmas pun belum lengkap gitu dan belum begitu sama pemahaman mengenai bagaimana mengisi buku KIA yang benar gitu ya, yang baik dan benar. Tadi mungkin sudah dihubungkan di mana kita ingin meletakkan 10T dengan apa yang ada di dalam buku KIA gitu ya, sehingga nanti sebenarnya apa sih 10T dan buku KIA ini hubungannya gitu. Ternyata memang hubungannya sangat signifikan karena dengan menggunakan buku KIA semua yang kita periksa kita bisa mengikuti dan kita bisa berhenti di titik di mana kita harus merujuk atau kita harus melanjutkan gitu. Jadi itu yang penting untuk penggunaan buku KIA yang utamanya. Saya akan lanjut ke tab berikutnya yaitu tablet tambah darah ya, pemberian tablet tambah darah. Di tablet tambah darah ini berarti ada yang bisa diisi nggak di sini? Ada. Apa? Ibu punten. Di mana? Di bawah. Di TTD ya. Ada ya di situ. Berarti kalau kita contren atau kita paraf, begitu dilihat yang mengerti mainnya estrogenanya gitu ya. Kalau nggak ngerti ya duka kita diajarkan diri dipanggil ku abinya gitu karena abin ngajarkan nanti. Tapi kalau ternyata di paraf artinya kita tahu bahwa ibu ini sudah mendapat tablet tambah darah. Sekarang wajib nggak sih kita cek apa yang kita kasih ini ternyata diminum ibu nak? Iya harus. Penting tuh atau kan ternyata yang penting tugasannya beres gitu. Penting tuh dicek. Di mana orang pada dicek nak? Checklist. Di checklist. Nah ini nanti sedihnya kosong pokoknya minimalnya diteluduh apinya minimal pas ke api gitunya.
pas anu ka abi rosong gitunya gitu karena rosong eta we heula abi kan tadi nama puskesmas gitunya dan di Hasan Sadikin agak jarang pasiennya bawa buku KIA gitu ya gitu tapi kalau di praktek pribadi insya Allah 80% ya karena buku KIA pasien abimanya anu teu acan si namesan di toko orange-nya dan soalnya Sabtu kenging cenah mun di puskesmas kadang-kadang di bidang praktek mandiri CF saurna mangga mesan nyali resor abi daripada teu aya sok karena abi mah teu nicalnya gitu buku KIA nah hampir kosong itu saya bisa pastikan 90% gitu ya si tablet tambah darah kosong. Nah sekarang dari mana ibu tahu bahwa si ibu ini diminum gitu obat tablet tambah darah terang ke ayah tuh kita cek dari ayah hubungannya ke hiji dari akibat dari tablet tambah darah yang kita berikan ayah yang kurang dicek dari dia HB ya di sini ada HB sebetulnya di sini cukup mencontreng atau tanda tangan atau paraf bahwa semua ini sudah dikerjakan. Nanti sudah dikerjakan kan tinggal nunggu hasil. Saya bisa lihat kalau ini sama ibu sudah ditanda tangan atau diparaf, saya buka di belakang di trimester 1 belum ada isinya, artinya lab itu sedang berjalan. Gitu loh. Udah diperiksa, hasilnya belum keluar. Saya bisa mikir gitu. Tapi kalau ternyata udah diperiksa, itu ditulis, artinya saya tahu udah diperiksa, udah keluar hasilnya, itu dibaca. Ngerti nggak? Jadi apa yang kita tulis artinya kita sudah mengeceknya, gitu. Ya kita kan jekrek kan hukum agama itu tulisan HB dirinya hasil lab, gitu. Dengan menulis memindahkan dari hasil lab ke tempatnya kita tahu bahwa ibu ini sudah diperiksa hasil labnya itu, bukan cuma disuruh periksa terus hasilnya dibawa gitu, itu ditinggali gitu. Ya, tapi kalau kita tulis, oh kita bisa lihat lebih bagus lagi di sebelahnya ada tulisan tata laksana. Ya, berarti TTD 1 kali 1 kita tuh hebat bisa. Ya, kalau ada bidan yang bisa sampai ke level itu saya tahu mengerti banget bagaimana tata laksana trimester pertama pada ibu hamil. Gitu. Sehingga ngerti banget bahwa dengan cara seperti ini saja kita sudah sama-sama mencegah salah satu penyebab kematian ibu tertinggi di Indonesia apa coba? Perdarahan. Ya, karena kita masih punya hampir 60% ibu anemia di Indonesia ini. Kita lihat, betul nggak sih ada tulisan tata laksananya? TTD 2 tablet. Ini tukeran soalnya dokter Ayu biasanya saya yang pertama, dokter Ayu yang kedua. Karena saya terlambat, mohon maaf. Hasan Sadikin dulu. Nah, ya, ini adalah yang harus dicontreng ku ibuna. Enggak harus ibunya, boleh dibantu sama keluarga yang melihat dia meminum. Dicontreng. Nggak apa-apa kalau dia nggak minum berarti dia kosong gitu. Kadang-kadang minum tapi nggak dicontreng. Artinya dia kosong, ya berarti dia nggak minum gitu. Nanti bisa kita tanya ibu kunaon teh anu dia dicontreng di berarti ibu tadi mohon abita mual gitu. Berarti tahu dia nggak minumnya gitu. Karena kalau minum tablet tambah darah dia mual, kan bisa kita edukasi lagi gitu. Ibu minumnya dari bobo dan memang udah harus hongi kan ya kalau tablet tambah darah biar dia efektif gitu. Nah ini bisa kita lihat ya. Jadi jangan lupa pengawasan tablet tambah darah itu sangat penting. Kemudian kita bisa lihat berikutnya yang hubungannya dengan perdarahan. Untuk trimester pertama, ini trimester ketiga, trimester ke-1-nya ini ya. Jadi bisa kita lihat begitu hasil lab sudah keluar ditulis di sini ini tanggal berapa gitu ya, ini tanggal berapa gitu. Nah nanti boleh diisi saja di sini ya, abaikan diisi oleh dokter sisanya gak apa-apa, tapi kalau ini tinggal nyalin hasil lab. Jadi nanti kalau bisa di sini HB-nya kurang dari 9 gitu misalnya, berarti kan anemia berat ya, atau kurang dari 11 berarti anemia ringan. Ibu bisa tulis di sini tata laksana selanjutnya TTD 1 kali 1, TTD 2 kali 1 gitu. Rencana cek HB ulang bulan depan.
gitu. Itu tata laksana namanya. Jadi kita tahu persis pasien ini betul-betul dikelola dengan baik oleh pemeriksa kehamilannya. Dan saya rasa ibu hamil semua sangat berhak mendapat pemeriksaan antenatal care yang berkualitas, ya, oleh siapapun yang memeriksanya. Ya. Jadi bisa kita lihat selanjutnya untuk anemia sekarang. Jadi anemia dalam kehamilan ini menurut WHO tahun 2024 terbagi menjadi 3. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ya. Untuk trimester pertama yang disebut anemia itu kalau HB-nya 10 sampai 10,9 itu anemia ringan. Jadi patokannya masih 11, ya, sama dengan yang kita ketahui. Trimester pertama dan trimester ketiga itu patokannya 11 gitu, yang normal. Di bawah 11, 10 sampai 10,9 anemia ringan. 7 sampai dengan 9,9 moderate anemia atau anemia sedang. Kurang dari 7 kita sebut anemia berat atau severe anemia. Ini sama untuk trimester pertama dan trimester ketiga. Yang berbeda trimester kedua, meskipun sekarang tata laksananya masih sama ya, kalau disebut anemia pada ibu hamil berapa? Kurang dari 11 ya. Karena kenapa dibedakan? Karena di trimester kedua itu fisiologi tubuh berubah itu besar sekali gitu. Ini biasa terjadi pada yang ibunya normal loh sehari-harinya, yang kalau kita screening di Catin itu dia di atas 11. Jadi normal kan kalau nggak hamil dia di bawah 12, di 12 kan batasannya. Artinya 12,1, 12,5 gitu kalau nggak hamil. Tapi bahkan yang normal biasanya pada saat hamil dia bisa jatuh di bawah 10. Apalagi yang kalau dari awalnya sudah anemia gitu. Ya. Itu harus kita takuti, kita harus takut pada ibu anemia itu. Kenapa orang terbukti kok penyebab nomor 1 kematian ibu di Indonesia? Yang meninggalnya itu 24% dari 4.200. Yang mautnya se-Indonesia ini ibu hamil 4.200 tahun 2024. 4.200 itu manusia. Ya, mun korban bencana alam 4.000 seueur. Ya, ibu hamil 1 tahun dianggap henteu seueur gitu kan, aneh. Dibiarkan gitu. Agar tata laksana urang teh saayana. Keur maot ge da ka surga gitunya, da sahid gitu ya, nu maot ge. Ayeuna mah henteu, ayeuna mah viral. Jadi kita harus bekerja betul-betul sesuai dengan standar pelayanan yang memang sesuai kompetensi dan sesuai keterampilan yang sesuai profesinya masing-masing gitu. Karena ini nomor 2, karena anemia ini sangat penting pada kehamilan begitu. Apalagi kalau dari awal sudah tahu HB-nya udah masuk ke anemia sedang, wah itu udah harus tata laksananya khusus ya. Kemudian berdasarkan Riskesdas 2018 pada ibu hamil ini 48,9% dan prevalensi anemia pada usia 5 sampai 14 tahun 26,8%, 15 sampai 24 tahun 32%. Jadi ibu hamil kita masih tinggi, remaja juga masih tinggi. Dan pencegahan anemia dengan pemberian suplemen besi yaitu Fe 60 mg per hari, atau sekarang kita punya MMS yang multi micronutrient suplemen yaitu Fe yang berisi 30 mg per hari. Ini memang salah satu yang dirasakan oleh ibu hamil itu akan merasakan mual, muntah, pusing dan konstipasi. Dan jangan lupa hukumnya sok jadi rada hidungnya itu harus dikasih tahu karena ke luasan gitunya asal ke emam cumi-cuminya nah lagi hidung gitu. Itu harus dikasih tahu pada pasiennya. Dan populasinya semua ibu hamil ini harus mendapatkan tambah darah meskipun HB-nya normal. Karena tadi begitu masuk trimester 2 ini berubah semua, berubah darah pada ibu itu jadi ngencerin karena dia butuh membiayai menghidupi dua manusia dalam tubuhnya. Jadi HB-nya akan mulai multiwarna namanya bukan nageureuh jadi rada bingung gitu. Bukan itu tuh suka dihubungi dengan tekanan darah pada pasien teh. Abi mah alim mah tekanan tablet tambah darah ada tekanan darah abi cenah bisi tinggi cenah. Nah itu juga harus dikasih tahu ke
apa senangnya karena jaka sembung gitu Bu, nyambung gitunya, nyambung gitu ya kalau seperti itu. Jadi semua ibu hamil harus mendapatkan tablet tambah darah atau MMS selama minimal 90 tablet selama kehamilannya. Dan pasca salin harus mendapatkan 3 bulan pasca salin dilanjutkan MMS-nya itu atau tablet tambah darahnya. Kenapa? Karena kita mempunyai prevalensi ibu hamil ibu nifas anemia lebih dari 40%. Gitu. Kebayang nggak? Remaja anemi, hamil bagi anemi, melahirkan komo, nifas wassalam gitu ya. Kita baru 40-an. Can rebobo, mangkura, ngurus orok, komo budak kene, dinya remaja kene hamil remaja kene lagi trennya. Gitu. Jadi riuh gitu sadayana. Nah ini harus diperhatikan. Tablet tambah darahnya juga boleh ketinggalan. Kemudian ini kata selanjutnya, tapi mari saya terangin yang ini karena ini level fetal maternal ya. Tapi saya menerangkan yang dasar. Semua ibu hamil di SKTP di Paris ya? Ya, amun teu aya di ibu bidan gaduh pemeriksaan HB tuh. Sare sahli punya kekening sahli. Udah nggak musim. Oke? Itu ngawartosan unggul bisa aya ya. Karena mau jalan-jalan kemana gitunya, mau tebih lah di Jawa Baratnya yang kene ya. Itu kudu gimana? Mau Kabupaten Bandung mau sekalian benernya teu aya nu sahli. Dan aku dicek mun gaduh mesin hematometri gitu sebetulnya bisa dicek semuanya. Saya rasa puskesmas juga bisa ngecek udah sampai MCV, MCH, MCHC sudah sangat. Cuma yang saya jadi pertanyaan saya kunaon nusuk anu dicek golongan darah anu henteu. Anu dicek gula darah anu henteu. Itu tuh bukannya satu kesatuan gitu. Saya nggak tahu enggak ditinggal deui. Tapi itu harus nggak boleh ada kelewat. Nggak boleh nanya Bu terang teu golongan darah terang naon gitu. Berarti tadi diperiksa. Itu cek PKT salah info kumaha gitu si pasien kan sok aya gitu. PKTB jadi A. Diulang lagi gitu. Kudu AB jadi A. Ulang semua, ulang. Gitu ya. Enggak boleh ditanya udah belum. Kalau tahu yakin Bu, yakin. Iya. Kedah dicek. Entong, kedah tertulis kedah yang putina bahwa golongan darahna eta. Kunaon karena badai ngalahirkeun. Kunaon ingat penyebab nomor 1 kematian ibu kurang adalah perdarahan. Karena nggak pernah tahu itu tiba-tiba buruk di depan kita yang mana pasiennya. Gitu ya. Jadi nomor 1 dicek lah di SKTP. Begitu dia HB-nya 10 sampai dengan 10,9 ini benernya berarti HB-nya normal, berarti karena dia di atas 11 berarti lanjutkan seperti tadi minimal dia mendapat 90 tablet tambah darah atau MMS 1 kali 1. Kemudian dicek ulang di trimester ketiga ya kalau nggak salah kan 2 nggak tiap trimester kan kalau di BPJS kan cuma 1 trimester ketiga kecuali dia ada indikasi anemia sebelumnya ya, baru dicek tiap trimester. Tapi kalau enggak dia dicek di trimester kedua dan ketiga. Kalau dia HB-nya masih normal dia boleh lahir di SKTP. Tapi kalau dia kurang dari 10,5 di trimester kedua kurang dari 10,5 atau di trimester ketiga kurang dari 11 ini kemudian akan balik lagi untuk dirujuk ke rumah sakit. Kok selebay itu gitunya kan 10,7 mah biasa kan 10,5 mah biasa kok mau 10,9 gitunya cincai dia bigel lahir langsung lahir tenan naon gitunya gitu ya. Itu tapi masalahnya kita tidak berbicara hanya di Kabupaten Bandung yang mun aya naon gampil misalnya kecuali itu katanya mau dirancang-rancang gitunya luka eta gitunya. Tapi kalau kita berbicara di suatu daerah ini kan berlaku Indonesia gitu ya di pulau yang buat ke RS udah 8 jam salam ieu mun aya naon gitu. Jadi biasanya nanti akan dicek dan akan dicari kenapa dia anemia gitu. Anemianya karena ibu hamil itu belum tentu anemianya cuma anemia defisiensi Fe, belum tentu gitu ya. Dan itu sudah terbukti yang sampai kasar sadikin ya kita kasih Fe itu naik-naik gitu ya. Kita sampai infus Fe alha bagi error begitu turun ditransfusi sampai kemudian drop gitu. Tapi perdarahan sel mana nggak ada perdarahan nggak ada apa gitu ya karena didestruksi sel darah merah dihancurkan oleh sistem yang bukan kekurangan bukan kekurangan zat besi gitu yang lain gitu
ya. Hematologi. Dan kemudian kalau dia 10 sampai 10,9 dari awal, berarti dia anemia ringan. Terapi diberikan 2 tablet tambah darah, Si anemia 2 leukemia. atau 1 MMS atau 1 tablet tambah darah. Kemudian di sini ada plus obat cacing dosis tunggal. Gitu diberikan, lepas dari kita nggak tahu dia anemianya kenapa, tapi kalau habis 10 sampai 10,9 berikan HB-nya meningkat, dicek dalam waktu 1 bulan, dicek kembali, Dikasihnya sama dokter. cek kembali Setiap yang dalam waktu 4 minggu atau 28 kali. Kalau meningkat ya bagus berarti bulan berikutnya, tapi kalau bulan berikutnya tetap menurun, merujuk ke rumah sakit. Jadi teteh-teteh dan ibu semua punya waktu 1 bulan untuk mengevaluasi HB ini kalau dia masih dalam tahap anemia ringan. Tapi kalau dia sudah masuk ke anemia sedang dan anemia berat, kurang dari 10, ini wajib langsung dirujuk ke rumah sakit. Karena dia harus dicek semua HB, HT, RBC, MCV, MCH, kadar ferritin semua. Karena belum tentu kekurangan zat besi saja. Penyebabnya belum tentu. Kita ingin mendede yang lain kita singkirkan. Jadi gampangnya, lamun HB normal, mangga lanjutkan di bulan trimester 2 atau trimester 3. Kalau HB-nya 10 sampai dengan 10,9, teteh bisa observasi 1 bulan. Setelah 1 bulan dicek ulang. Kalau masih tetap 10 sampai 10,9 atau bahkan menuju ke rumah sakit. Tapi kalau tetap punya aset yang HB-nya sedang atau berat, artinya 9,9, 9,8, 9,7, langsung menuju ke rumah sakit untuk dicek pemeriksaan lanjutan. Emang apa lagi sih dari FE gitu ya? Sama ini pasien saya berat ya, tidak normal gitu ya. Jangan Ya, langsung yang turun, emang kan dia bawa kayak benar-benar di belakang ya. Jadi sekarang kesini dulu untuk bisa edukasi kepada pasien anemia apa sih gitu ya, yang bisa kita cegah gitu ya, yaitu suplementasi tablet tambah darah yang tadi dia yang berisi 60 mg zat besi TTD atau 400 mikrogram asam folat atau MMS, isinya udah ada ini semua MMS itu. Nah, saya selalu selalu promosi MMS ini. Jadi impor loh, dokternya si MMS ini bagus itu isinya gitu ya, sok dibanding-bandingkan dengan black juice opennya gitu. Jadi saya MMS lah tuh ibu atau kadang esar deui 6 bulan 180 esina hiji kali hiji cukup karena naonan awal ke 300.000. Jadi kumpul ke masa acuk yang orang kayak gitu ya. Begitu saya selalu seperti itu gitu ya. Mengedukasinya biar mau itu buat info efek. Enggak semua ibu hamil dapat kan? Nah, kenapa enggak semua ibu hamil dapat gitu ya? Lupa bau. So kemarin sama sedikit ibu mau enggak lupa nama ya. Gitu dalam saat itu saya bisa mesina. Kemudian sehari 1 kali 1 tablet, minimal 90 tablet, dan hindari konsumsi zat besi bersamaan dengan kopi atau teh. Boleh kopi sesekali, boleh teh sesekali. Karunya mengidama ences sengketnya, cuma teh orang ences lain. Dan sekali mata naon. Boleh ya, sekali-kali ada. Ngambil, entong catat sarang penggunaan TTD. Ya. Kemudian untuk apa sih ini yang kita pikirkan ya? Kalau dia kecacingan, kalau dia malaria, TBC, HIV, dan ya, fortifikasi makanan, informasi kesehatan dan gizi dan kebersihan lingkungan, ya kan, terutama kebersihan lingkungan yang semuanya penting sih gitu ya. Tapi kalau kira-kira dijorokan, ya berarti kebersihan lingkungannya diutamakan. Makanannya apa sih? Ada macam-macam, bisa daging merah, hati, ikan, tiram, kacang merah. Ini semua yang penting bisa dikonsumsi untuk pilihan makanan untuk ibu hamil yang mengandung zat besi. Nah, suplemen lain yaitu penggunaan asam folat. Nah, asam folat itu sebetulnya penting memang di trimester pertama, tapi bukan berarti di kehamilan berikutnya dia tidak diperlukan. Jadi nggak apa-apa, minum aja terus, jangan sampai diberhenti di trimester pertama begitu asam folat itu. Ini tetap dilanjutkan gitu, dan biasanya memang kan udah nggak usah mikir kalau di MMS karena dia memang mengandung asam folat kan dari awal sampai akhir 180 tablet itu.
Jadi untuk mencegah neural tube defect ya, kemudian ini selama kehamilan akan diukur asam folat, konsentrasi folat sel darah merah di atas 906 nanomol per liter. Kemudian wanita usia reproduksi harus diberi asam folat baik selama periode prakonsepsi maupun selama kehamilan. Artinya yang merencanakan kehamilan juga idealnya bagusnya 2 bulan sebelumnya minum dulu asam folat, karena asam folat bisa menolong memperbaiki kualitas sel telur pada wanita ya. Yang program-program disuruh 2 bulan sebelumnya asam folat dulu ya. Kemudian ada mikronutrien lain di dalam MMS itu, penting nggak sih gitu? Penting karena berpengaruh sebelum konsepsi, berpengaruh terhadap penyulit kehamilan. Misalnya kalsium dan vitamin D bisa mengurangi risiko terjadinya preeklamsi gitu. Kemudian suplemen yang lain probiotik dapat menurunkan risiko kelahiran prematur ya. Oke, untuk darah, untuk tablet tambah darah, karena baru satu nih panjang kita. Berikutnya T-nya T yang ke-8, yaitu pemeriksaan laboratorium termasuk status anemia. Udah ya Bu ya tadi ya. Saya juga sudah menyinggung si pemeriksaan laboratorium ini, please cek semuanya. Tongan sauprit karena kan lumayan di tojosan gede teh benernya di ibu bidan video kan sampai ujung jari ya lumayan ada colokan oke mau seberapa kalimanya gitu. Jadi sakan tenan kamu seberapa tes ya, termasuk ada urin aja tuh dipstik protein urin aja ya, ada gulanya, Ada reduksi. gula juga sama, gula darah suatu Ya. dipstik juga Ya, dipstick. semua pemeriksaannya dipstik berarti Urin. kalau urin mah satu urin. Ya. Kemudian tata laksana kasus sudah. Ya, tadi mungkin kita berbicara mengenai tekanan darah gitu ya, Dokter Ayu. Apa fungsinya tekanan darah pada kehamilan? Mungkin saya akan mulai dari screening. Saya rasa screening ini bisa dikerjakan sebetulnya oleh ibu bidan semua. Screening preeklamsi Bu, bukan di tata laksana ya, tapi buat screening, namanya screening. Jadi antun dicontreng-contreng Bu, gampil. Ini mah gampil tuh saya di wartosannya. Karena ya penting, karena kita akan berbicara penyebab kematian ibu tertinggi Jawa Barat. Ya, Jawa Barat, tadi kan saya Indonesia perdarahan. Mau di Jawa Barat perdarahan TK2 gitu. Nomor hiji ayah yang mengalahkan perdarahan di Jawa Barat khususnya gitu ya. Nyata ya darah tinggi Bu, darah tinggi. Dipercaya di Jawa Barat ini ya, dipercaya penelitiannya yang belum ada penelitian khusus, jadi saya nggak bisa berdasar pada penelitian, tapi dipercaya kepada gaya hidup, cara makan ya. Saya secara tidak langsung menyalahkan acinya dengan semua uyahnya. Meskipun secara teori hipertensi dalam kehamilan itu kita sebut keracunan kehamilan, bukan karena uyahnya, bukan karena sebelah gitu ya sebetulnya, tapi karena hamilnya sendiri. Jadi 3 orang muda jadi berem, iya hamil, jadi darah tinggi gitu ya, kebayang nggak? Jadi nggak bisa diobati dengan diet rendah garam, no, kan hamil layak kene. Selama hamil layak kene hipertensinya berjalan terus. Gak bisa, oh ibu lebih capek dari kamari jalan-jalan, kamar apa curug itu sugan gitu ya. Oh sanes. Ibu lebih pasnya serang caroge jadi stres, oh sanes. Sanes eta semua penyebab darah tinggi bergadang tentang Korea gitu, ente sanes. Ya, sanes eta penyebab darah tinggi pada ibu hamil. Tapi karena hamil, nah artinya sama, makin banyak kita makan udang makin parah tuh alergina. Iya. Begitupun dengan kehamilan makin besar, makin bahaya kehamilan tersebut untuk ibunya kalau dia punya risiko darah tinggi. Ya, kita lihat. Ini juga kita harus satu konsep, karena ternyata enggak sama semua pengertian untuk poin-poin yang ada di sini. Saya pikir ini gampang pisannya begitu dibaca, tapi ternyata enggak semua sama. Nomor hiji, udah tahu nggak tentang lembar ini? Lembar ini ada di halaman 100. Iya, ada Bu. 100 ya. Di buku
yang KIA baru di halaman 100, KIA halaman 8 terlepas. Ya, ini bisa diisi oleh tenaga kesehatan. Artinya dokter ataupun bidan harus mengisi 100 ya? 102. Oke. Nah, di sini adalah tadi karena penyebab kematian ibu nomor 2 se-Indonesia adalah preeklamsi, disimpanlah di sini untuk screening. Kenapa? Karena hipertensi dalam gambar bisa kita cegah sebetulnya dari awal. Kematian yang disebut sebagai kematian takdir awalnya, gitunya. Takdir karena kita screeningnya, eta takdir nembe. Takdir karena tekan ujung, gitu. Ya, tapi sebetulnya kita bisa mencegah kehamilan ini, mencegah hipertensi ini dengan hanya mengisi ini. Dengan hanya mengisi screening ini, kita sudah membantu menurunkan kematian ibu karena preeklamsi 50%. Bayangkan 50% dari penelitian ini beneran. Dengan mengisi ini, kita sudah bisa membantu ibu tersebut mendapat preeklamsi 50%. Artinya kalau preeklamsi ini memburuk, kita membantu menurunkan kematian ibu. Gitu, hampir 50% hanya dengan mengisi ini. Isinya apa? Ke-1, multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru. Pantos tuh maksudnya non. Kedua atau ketiga. Anu diterima paling pintar lah, di tengah. Di situ mau main cengar. Bu, nomor hiji artinya naon sok? Yang bener ngajawab. Tuh, nomor 1. Multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru. Artinya suami kedua. Multiparanya. Anak kedua. Multi ya hamil ke-5. Enggak. Lebih dari satu. Hebatnya jagoan berarti sama ya, pengertian kita sama semua. Jadi multipara itu adalah hamil yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Tapi yang pertama dari suami baru. Ya entah suami kita hiji di sana. Ikan bisa we anak opat, beda-beda suami opat-opatan anak. Bisa kan? Berarti dia selalu punya, pasti kan contohnya si ibu itu gitu ya. Gitu. Oleh pasangan baru gitu ya. Ya, berarti hayo dicontreng karena dia risiko tinggi nomor 1. Jadi kita sepakat dulu 2 kuning atau 1 merah artinya risiko tinggi. Ya, artinya risiko tinggi 2 kuning atau 1 merah. Ya, itu risiko tinggi. Mun 1 kuning artinya naon Bu? Oke. Nah, sekarang nomor 2 kehamilan dengan IVF dengan bayi tabung. Gampang ya, lumayan. Kemudian umur lebih dari 35 tahun. Ada nggak di anamnesis? Ada nggak di data? Ada. Ya, ada, tinggal contreng. Kemudian nulipara ada nggak di data? Ada, contreng atau tergantung. Kemudian multipara yang jarak kehamilan sebelumnya lebih dari 10 tahun. Gampang tuh, maksudnya mengerti nggak artinya? Ya, dia punya anak sebelumnya yang umurnya lebih dari Jarak jauh 10 tahun. jauh. Kemudian ini bisa diketahui nggak dari anamnesis? Dari awal si ibu ini datang, berarti kan kita udah punya datanya ya nggak sih? Nggak khusus mewawancara gitu buat ini enggak. Tapi kita udah punya data itu, harusnya setiap pasien begitu dia datang pertama kali ke kita untuk memeriksakan kehamilannya. Kemudian riwayat preeklamsi pada ibu atau saudara perempuan. Ya, ada riwayat. Bisa ditanyakan nggak? Bisa. Sebenarnya ini rada susah gitu ya, karena kalau saya tanya ibunya dulu Darah mun tinggi, hamil Bu. darah tinggi tuh. Lupa tuh ibu saya terus mau cenah. Ya oke nya gitu gitu. Kakaknya, Hese gitu. Hese tadi ditelusurinya tapi ibu saya darah tinggi ayeuna gitu. Pas mau teh ibu saya stroke cenah darah tinggi. Nggak bisa juga dijadiin patokan gitu karena kita perlunya ibu ini pas hamil baheula darah tinggi gitu. Ibu taroskeun ka bapak geus mau cenah. Ya hese namanya tos skip mun eta mah. Da kumaha naroskeun di mana nya di akhirat hese. Titip malaikat tos lupakan mun ada sesat narosna. Tapi kalau saudara perempuan bisa nggak? Bisa ya, saudara perempuan bisa. Itu kalau nggak punya saudara perempuan aman berarti nggak usah di checklist gitu ya. Kemudian obesitas sebelum hamil, artinya si indeks massa tubuh yang tadi diceritakan oleh Dokter Ayu untuk berat badan gitu ya dan tinggi badan itu berat badan patokannya sebelum hamil.
Ya, di lembar trimester 1 ada indeks massa tubuh, ada berat badan, ada lingkar lengan atas, terus kan ada norma obesitas, ada gemuk obesitas ya. Nah itu diisi itu dengan patokan berat badan sebelum hamil. Dok, kalau nggak tahu berat badan sebelum hamilnya gimana? Berarti yang diambil di trimester pertama berat badannya. Jangan harita pas 32 minggu atau semuanya obesitas kayak. Ya, jadi patokannya itu sebelum hamil gitu. Jangan harita tong gitu ya. Jadi begitupun dengan mengisi ini. Sebelum hamil indeks massa tubuhnya berapa gitu. Dan ini sebenarnya harusnya udah diketahui gitu dari awal. Untuk hitung beli harita. Karena si ibu ini sudah antenatal care pasti sebelumnya di trimester pertama atau kedua pertama ya. Kemudian multipara dengan riwayat preeklamsi sebelumnya ini kita udah masuk yang merah nih. Yang satu merah aja artinya dia risiko tinggi, yaitu dia hamil kedua, ketiga, keempat, tapi yang pertamanya preeklamsi. Dia hamil ketiga, yang keduanya preeklamsi gitu. Nah ini sudah masuk satu merah. Kemudian kehamilan multiple, artinya non itu kehamilan multiple. Kembarnya, sepakat kembarnya karena ada yang mengira ini tuh multipara. Oh, bukan kembar. Kembarnya berdua, tilu, opat, lima, genep, pokoknya kembar ya. Itu hijinya. Ini di sini berarti satu merah. Diabetes dalam kehamilan ini bukan riwayat ya, bukan riwayat kembar, bukan. Tapi sekarang saat ini dia hamilnya kembar gitu. Kemudian diabetes dalam kehamilan, ya jelas begitu dicek gitu ya, ternyata dia udah terdiagnosis diabetes. Kemudian ada lagi sampai mana? Hipertensi kronis, Bu. Hipertensi kronis itu juga udah jelas ya. Kemudian penyakit ginjal ini tinggal ditaruh sekali itu baru penyakit ginjal atau membuka atuh terang, membuka atuh terang yang pembucon trennya gitu. Kemudian keguguran berulang. Jadi APS antiphospholipid syndrome itu tuh. Salah satu tandanya itu diceknya mahal ya, diceknya mahal gitu ya, anak aca dan sebagainya itu bisa hampir 2,5 juta gitu. Tapi kita punya tanda yang bisa diambil sebagai sepakat bahwa itu salah satu ciri APS adalah keguguran yang 2 atau lebih ya. Kemudian pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan fisik ada 2 kuning di sini, yaitu dari MAP dan dari protein urin celung ya gitu berapa. Jadi ini semua diisi di contreng. Kalau ibu apalagi punya 4 kuning udah rujuk, karena nanti dia harus mendapat tindakan obat untuk mencegah preeklamsi gitu. Nah makanya kenapa dia bisa menolong 50% dari mencegah preeklamsi dengan mengisi ini, karena ibu ini akan mendapatkan obat untuk mencegah preeklamsi gitu, sehingga kejadian preeklamsi bisa kita cegah gitu pada ibu ini. Karena itu makanya screening ini ada gitu. Punten pengisian kalau dia punya 2 kuning atau 1 merah merujuk ke SPOG, tulis risiko tinggi preeklamsi itu udah keren pisan gitu. Pamohon tata laksana selanjutnya gitu. Yang kan SPOG udah jelas, untuk ditulis gitu kita naon kabikeun cenah. Tensi normal kan aya SPOG gitu oke. Ya, tapi tak urusan abi oke nya gitu mah. Gitu. Ya, tapi ini harus dirujuk gitu ya. Slide berikutnya ini ini dasarnya dari mana gitu. Ini sebetulnya ada yang merupakan universal screening. Jadi ini semua sudah berlaku di seluruh dunia gitu, screening preeklamsi ini ya, dan pencegahannya dengan memberikan low dose aspirin dan kalsium dosis tinggi. Jadi nanti kalau ibu itu pulang mau suruh minum kalsiumnya sehari 2 sampai 3 kali, lanjutkan sama ibu harus dilanjutkan. Kalau diobservasi boleh selanjutnya. Nanti kalau dari SPOG ternyata dia dapat aspirin 1 kali 1 dan kemudian kalsium 2 atau 3 kali sehari, boleh dilanjutkan ke ibu bidan. Tapi begitu ada flek, ada darah, ada apa, langsung balikin lagi ke SPOG-nya karena salah satu obatnya harus ada diberhentiin. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya yaitu ini. Pencegahan preeklamsi ini seperti tadi disampaikan, hanya dengan kita men-screening kita sudah menurunkan 50% kejadian preeklamsi. Ini udah penelitian WHO dan Vigo.
Dan apabila kita rujuk, satu lagi sebetulnya triple pemeriksaannya itu, salah satunya USG di 23-24 minggu, USG Doppler. Dan ini belum semua SPOG bisa melakukannya, yaitu untuk mengidentifikasi notching. Jadi dari Doppler itu nanti USG-nya bukan USG biasa, tapi USG yang warna-warni, bukan 4D, bukan, ya bukan, tapi Doppler yang terus warna-warni, pokoknya pijakan memang di sana tidak lamanya, gitu. Itu terus kita bisa mengidentifikasi ada notching, kita sudah mencegah ibu ini mendapatkan preeklamsi 75%. Bayangkan 75% kita sudah mungkin menyelamatkan nyawa ibu ini hanya dengan screening, hanya dengan ANC, hanya duduk terus dapat duit sama saya gitu ya, gitu. Tapi kita bisa menyelamatkan ibu itu hanya dengan bu ke rumah sakitnya, bu ke dokter SPOG-nya, gitu ya. Kita sudah menyelamatkannya 75%. Tapi terus ada pemeriksaan hiji deui, tapi sama ternyata 75%, tapi itu PIGF, PAPPA dan SSLT hiji ya teh, cek darah kalian kayak ditinggali, ada perbandingan hitungan. Nah masalahnya hiji setengah sampai 2 juta miskin gue pasien BPJS kalau salah ya udah nggak usah sampai ke sini. Tugas ibu dan data-data semua hanya ada di sini, sudah cukup 50%. Kalau dia mampu menuju ke SPOG feto maternal, sebenarnya bukan cuma feto maternal, misalnya SPOG umum itu tidak semua bisa dicek notching, gitu ya. Kalau feto maternal sudah pasti bisa, gitu ya. Ini 75%. Tapi kalau dia sampai dapat ini lagi, sampai ngecek FMF lagi bisa sampai 90% better. Makanya mengapa sebetulnya preeklamsi itu sangat bisa kita cegah dari awal. Amun ajukan keburu eklamsi mau berarti itu udah kelewat dari awal. Apa sih yang ditanya pertama kali? Saya di mana? Pasti ya kan? Gitu. Karena itu sangat bisa kita cegah. PEB udah paru, udah kapan gitu ya. Itu fasilitas saya di mana? Karena nah tekannya mana? Gitu. Ya. Jadi ini semuanya sangat bisa kita cegah hanya dengan mengisi formulir. Ingatnya tadi formulir halaman 102, 100, 108, 50% kita bisa ikut mencegah preeklamsi. Kemudian selanjutnya ya, perdarahan pasca salin. Perdarahan pasca salin ini kita punya yang terbaru dari WHO gitu ya. Tapi kita harus sepakat dulu yang disebut perdarahan pasca salin seberapa cc? 400. Lebih dari 500. lebih dari seberapa? 500 ya. Amun di underpad seberapa seurna? Seberapa underpad? Jibrung. Terang kan Jibrung sedenya orang Bandung ya. Seberapa underpad Jibrung? Satu juga udah. Satu Jibrungnya. Iya. Artinya menjebloknya diperes. Iya. Kita sudah bisa keluar. Lamun eta bengkok mau ageng, sabaraha bengkok mau ageng? 500. Sabar bengkok mau ageng seberapa cc? Ada yang 500. Mau ageng 500. Mungkin lu eta berarti tos perdarahan Iya. pasca salin. Iya. Bahkan WHO terbaru sekarang udah 500 ibu-ibu semua karena kunaon telat ngadiagnosisna. Oh. Bahkan yang menyebutkan dirujuk teh dah perdarahan beda 800 sudah jadi kaca dirujuk ke abi. Ampun. Bahkan WHO yang terbaru 2025 menyebutkan 300 cc. Artinya bahkan sebekok gede pun kurang. Se-underpad hijau pun untuk jibruk itu harus sudah dirujuk. Meskipun kayak sampai ke rumah sakit, nah bib aja masih kontraksi bagus gitu, oh ya alhamdulillah gitu. So daripada sebaliknya gitu ya gitu. Jadi ini sekarang perdarahan pasca salin itu dari WHO 300 cc ya. Maternal death jadi identifikasi awal, identifikasi untuk treatment awal ini sangat bisa meningkatkan screening awal, bisa menurunkan kemungkinan terjadinya perdarahan dan menurunkan kematian ibu akibat perdarahan. Jadi pencegahan perdarahan pasca salin ini kita bisa mencegah dari prevensi early detection tentunya tadi. HB, memberikan tablet tambah darah gitu, itu semua bisa kita kerjakan. Kemudian ini meningkatkan kesiapan fasilitas, gini loh,
tempat persalinan, seluruh tempat persalinan yang menolong persalinan kira-kira harus bisa menolong emergency obstetric tuh. Harus bisa. Harus tuh. Artinya kalau bisa menolong emergency obstetric, dia harus terampil tuh. Harus. Kedua yang disebut terampil, entah kedua, entah ketiga, entah keempat pokoknya. Mau terampil, artinya dia harus bisa mengidentifikasi nggak bahwa iya pi awonen. Iya harus Bu. Ya, bisa. Iya. Ya, jadi harus bisa. Jadi kalau misalnya dia lahir di puskesmas non ponen, harusnya bisa nggak menolong emergency obstetric? Kedah. Harusnya bisa nggak? Harus. Ya. Jadi nggak harus puskesmas ponen aja yang bisa obstetrik neonatal emergency. Kalau tempat praktek mandiri bidan, berarti dia harus siap Bisa semua dengan kesiapan emergency obstetriknya. Jadi apa yang ada di ponen harus ada di tempat bersalin. Iya nggak? Iya. Harus begitu nggak? Harus begitu, karena yang disebut persalinan komplikasi itu 20-25% akan terjadi. Pada yang normal aja, itu dari penelitian. Yang kita anggap normal, ternyata atau uteri, gitu. Terus gimana kalau ternyata berani menerima persalinan tapi nggak punya oksitosin, berani menerima persalinan tapi nggak punya misoprostol, berani menerima persalinan tapi nggak punya infus yang gede, gitu. Ada yang kecil-kecil, berani menerima persalinan tapi nggak punya koloid, gitu. Semangat ini, ya. Itu harus bisa. Berani menerima persalinan tapi nggak bisa kata laksana perdarahan pasca salin, nggak bisa. Itu harus bisa. Berani menerima persalinan tapi nggak punya MSO kumaha, gitu. Mau ujung-ujung kerja kumaha, gitu. Jadi itu semua harus difasilitasi. Mengapa di sini muncullah facility readiness, fasilitas kesehatan, semua tempat penolong persalinan harus mampu karena komplikasi pada persalinan bisa muncul kapan saja dan itu sudah ada apanya. 20 sampai 25% terjadi komplikasi pada persalinan normal. Ya. Kemudian karena penting ini emotif, ya. Jadi ada untuk detect and treat postpartum hemorrhage early, artinya untuk kita bisa mendeteksi dan menemukan laksana perdarahan pasca salin sedini mungkin, yaitu satu, harus dideteksi secara dini apa triggernya, kriteria yang men-trigger kemungkinan terjadinya perdarahan pasca salin ini. Ini sangat dipengaruhi oleh cara penilaian kita bahwa ini perdarahan. Makanya saya tanya, tahu 500 cc dari mana? Gitu. Kalau nggak tahu 500 cc dari mana, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa ini perdarahan pasca salin? Kalau nggak tahu patokan 500 cc, mau di kain sabara kain, amun di underpad sabara underpad, amun di tadi non bengkok sabara bengkok. Gitu. Kalau nggak tahu bagaimana, atau softtek berapa softtek, atau non pampers, saya tidak begitu suka pampers karena non pampers garing. Ya tuh sih, nggak kelihatan. Tidak merasa bahwa itu ada perdarahan karena garing. Jadi di 24 jam pertama jangan disarankan untuk menggunakan pampers, mending underpad, gitu. Ya, atau celana pakai pembalut, gitu. Karena kalau pampers itu garing sikunya tuh tengah rawas biasa gitu. Bedana aman gitu. Karena garing, ya. Jadi harus tahu clinical judgment bahwa itu adalah perdarahan pasca salin. Kemudian harus tahu blood loss 500 ml atau lebih, gitu. Kemudian blood loss 300 atau lebih itu salah satu hal yang abnormal, makanya harus segera dirujuk, tidak untuk konsultasi di situ. Ya. Kemudian kedua, masase. Jadi kita tetap ada, tapi dia terbaru sebetulnya masase itu menyakitkan ibu, gitu katanya. Jadi kan sekarang kita punya persalinan positif dan bermartabat bahasa Indonesianya, ya bahasa Indonesia respectful and positive birth dari WHO yang terbaru, bahwa kita nggak boleh marah-marahin ibu lagi, kok ibu cek dari colok terus gogorokan naon sih, gitu, nggak bisa. Itu nanti gampang di videoin, ayo nama. Jadi kudu ibu aku naon nyeri, geus bulus gitunya. Tapi orang kudu respectful gitu kepada ibu, tuh menghormati. Ibu balik lagi naon ngalahin ke nana gitu. Itu ada poin-poin yang mau ditanyakan kepada pasien.
gitu, karena persalinan positif itu harus memperhatikan hak ibu sebagai pasien gitu ya. Jadi begitupun masa itu ibu punten iya pada dikieun heula rada nyeri sakedik karena kontraksina awon abi kedah mijit rahim ibu eta kedah nyarios heula gitu, karena kita harus betul-betul mendampingi ibu seramah mungkin gitu ya, yang tidak menyakiti hatinya. Kemudian ada oksitosin, obat-obat oksitosin yang harus uterotonika yang harus kita siapkan. Ini ada 10 internasional unit dan lain-lain. Saya rasa sudah banyak dikerjakan. Yang baru sebetulnya nggak baru-baru banget gitu, tapi mungkin tidak semua tahu, yaitu menyediakan asam tranexamat. Infus 1 gram. Jadi tambahannya itu untuk perdarahan pasca salin. Jadi kalau dulu per step ya perdarahan itu 5 menit, berapa menit? 5 menit tunggu KBI, 5 menit KBE, 5 menit itu sekarang nggak boleh. Sekarang barang berat semuanya dikerjain, obat-obatan semua masuk langsung dirujuk. Nggak ada nunggu lagi di rumah, nggak ada. Gitu, nggak ada nunggu lagi di puskesmas di mana begitu ada fase 1 terjadi perdarahan semua dikerjakan semua dirujuk. Gitu. Jadi cepat aktif, nggak nunggu gitu, nggak ada gitu. Jadi semua dikerjain bareng, semua obat-obatan masuk bareng, gitu ya. Jadi asam tranexamat 1 gram IV ya. Kemudian cairan dan untuk pemeriksaan dan evaluasi berikutnya. Di sini kita bisa lihat yang lain-lainnya, yaitu screening itu tata laksana ya. Sebenarnya tata laksana itu banyak pisan, coba ya. Itu yang utama, preeklamsi dan eklamsi. Berikut saya mundur kembali ke ini, ke triple eliminasi sekarang. Punya banyak masalah nggak untuk triple eliminasi? Ada yang mau dijelasin nggak? Kan triple eliminasi sama ini diceknya HIV, hepatitis B, sifilis. Positif di rumah teh. Soal wihde itu? Ayah. Nah, wihde ini 2 orang naon? Negatif Di rumah sakitnya. Di rumah sakitnya negatif dok. Dikasih ampicillin. Ampicillinnya dikasihnya di mana? Di puskesmas atau di bidan atau di puskesmas? Oleh dokter puskesmas. Ya, biasanya memang untuk sifilis kayak Hasan Sadikin obatnya enggak dari objin, tapi dari kulit kelamin. Jadi riweuh deui. Jadi sebetulnya obat-obat untuk sifilis sudah ada di Vaskes 1. Jadi udah ada di puskesmas khususnya yang udah disediain. Jadi tinggal diberi, tapi jangan lupa suami lagi ikutan. Ya, ikut dicek gitu. Kalau udah ketahuan ibunya, kan suaminya kan bukan gak bisa BPJS sebenarnya, ini bukan paket antenatal care-nya gitu. Tapi mungkin kalau dia punya BPJS bisa gitu ya, ikut dicek untuk suaminya sehingga nanti diobatin barengan. Kalau enggak ya sama aja bohong. Tapi kita udah suaminya yang harus diedukasi ya, meskipun belum tentu sama suaminya ya, kita buka urusannya rada ribet jadi sinetron katanya begitu mah. Tapi itu si harus sifilis nya GML 1 cabangnya 5 ya. Cabang 5 pahandap 5 eta cabang deui kebayang tuh sebenarnya rangkaian penularan infeksi ini bisa sangat luas banget. Ibu mungkin kakak-kakak semua di sini menemukan 1 pasien, tapi di bawahnya itu rangkaiannya bisa nggak cuma 1 gitu. Jadi kebayang kalau dia muter gitunya Kabupaten Bandung dia sampai yang berhentinya. Ya itu yang jualan. Untuk penyakit infeksi, infeksi menular seksual dengan triple eliminasi ini, infeksi hepatitis B, HIV dan sifilis 90% pada bayi tertular dan ibunya. Jadi mengapa ini penting sekali si triple eliminasi? Kok tampaknya naon sih? Kan suami saya setia sebenarnya, nggak mungkin lah katanya saya tertular penyakit infeksi menular seksual, yakin gitu lah. Pertanyaannya gitu ya. Jadi ini semua bukti semua yang kena infeksi pada bayi ternyata 90% yang 3 itu didapat dari ibunya, sehingga berlakulah si screening triple eliminasi gitu. Diberlakukanlah triple eliminasi itu pada semua ibu hamil karena pada penelitian didapat segini
Sehingga pada tahun 2017 prevalensi infeksi hepatitis ini berturut-turut 2,5%, 0,3% dan 1,7%. Banyak loh. Ternyata pada ibu hamil 2,5% itu bayangkan 2,5% di 4.000. Untuk hitungnya sebenarnya di 10.000 gitunya. Berarti 2,5% sebenarnya ya oke kan 2,5, 10, 2.500, 10 250 orang kan banyak kan 250 ibu hamil infeksi menular seksual kebayang tuh hiji oke rangkaian seueur ibu semua pulang putrana tiga naonnya gitu. Jadi kita membayangkannya seperti itu, makanya penting triple eliminasi ini dan diperlukan upaya untuk mendeteksi ketika penyakit tersebut seperti apa gitu ya. Ini diadopsi dari program WHO gitu ya, karena angka penurunannya dapat menurun hingga 5% dari seharusnya 15% dengan kegiatan triple eliminasi ini gitu. Lumayan 5% kita bisa turunkan. Saya rasa di Vaskes sudah ada alurnya tersendiri untuk tata laksana ini gitu ya, alur pencegahan dan rujukan hepatitis gitu ya. Jadi kalau tes HBsAg kita tes, kalau non reaktif aman gitu ya, tapi kalau reaktif rujuk ke rumah sakit. Meskipun kemarin dari hasil diskusi pertemuan kita yang dengan puskesmas dok dirujuk ke rumah sakit jadi nanaungkeun di wiskeun. Jadi kita tadi bingung mau diapain lagi di sini. Hepatitis B boleh melahirkan di puskesmas, boleh asal puskesmasnya atau vaskes satunya lengkap PPI-nya gitu, tidak masalah gitu, karena kalau dia misalnya normal maksudnya nggak ada risiko obstetri lain. Tapi kalau kenapa bisa begitu aja dipulangin gitu, karena si hepatitis B sekarang memang ada pemberian antivirusnya, tapi dia kayak HIV jadi harus dicek bukan CD4 antivirusnya, jadi dicek dan itu nggak bisa di cover BPJS, itu mahal jutaan kene gitu. Jadi berapa, kalau lebih dari 200 dia dapat terapi, kalau kurang dari 200 enggak gitu, ada itunya dan itu nggak ke cover BPJS. Makanya bingung dokter-dokter SPPD di sana juga gitu untuk ngecek ini gimana ya terapinya gitu, karena ngecek ininya nggak ada yang mau ngeluarin uang gitu untuk terapi. Tapi kalau di terapi digabres gitu semuanya nggak bisa juga, karena kan itu bukan obat kayak HIV kan. Maksudnya antivirus itu bukan obat yang gampang diterima oleh pasien, bisa mual, muntah, pusing gitu ya kan. Untuk ibu hamil itu berbahaya kalau sampai jatuh ke dehidrasi. Jadi itu yang agak membingungkan, kalau di hepatitis B dirujuk ke rumah sakit dipulangin tampak tidak diapa-apain gitu ya. Tapi sebetulnya sudah diedukasi pasiennya gitu ya. Kemudian untuk ini viral load maksudnya ya gitu, untuk cek HBsAg dengan viral load ini. Jadi kalau dia viral loadnya kurang dari 200.000 gitu ya, dan tidak ada sirosis gitu, ini biasanya tidak diberikan apapun. Tapi kalau lebih, apalagi ada tanda-tanda sirosis hepatis, ini kan hatinya sudah mengkerut sirosis ya gitu, udah ngecilin. Nah ini baru kita berikan tenofovir profilaksis, jadi untuk mencegah gitu. Nah ini belum sampai ke pemeriksaan HBVDNA-nya. Ini mahal pemeriksaannya, ini yang tidak bisa dikerjakan oleh SPPD di rumah sakit. Tapi yang penting buat ibu semua dan teteh begitu triple eliminasi wajib dikerjakan nomor 1 ya. Begitu positif rujuk udah aja ya. Kemudian risiko penularan ininya gitu ya, selama kehamilan ke ibunya sampai dengan menyusui masih ada risikonya kalau tidak diobati. Untuk HIV ya, ini saya rasa cukup jelas. Kalau untuk untuk infeksi menular seksual yang jelas begitu, nomor 1 wajib dikerjakan screeningnya, kedua kalau ada positif segera dirujuk. Kalau kemudian dirujuk ujung-ujung si ibu alimun gitu ya, rujuk lagi pokoknya ya. Kalau ternyata dia udah dirujuk, kalau balik ini KTT serahkan ke puskesmas ya, di situ ditata laksananya nanti. Udah cukup sampai situ. Kemudian terakhir ini kelainan jiwanya, bukan kelainan jiwa, kesehatan mental lainnya ya, mental health keren ya gitu. Jadi sekarang ini sudah masuk ke dalam standar mana tadi itu nah ya, jadi sudah masuk ke dalam standar 12T ya. Jadi itu saya tanya ke puskesmas siapa yang mengerjakan screening kesehatan jiwa ini.
Apakah ada formnya? Tahu nggak Teh? Ada Nggak? formnya. Ada ya formnya ya. Ada skornya nggak kalau berapa dirujuk, Ada. kalau enggak gitu. Ada. Ada. Berarti sudah jelas ya. Mengapa ini penting? Terutama fenomena sekarang ini yang saya sebetulnya agak rentan. sulit mencegahnya adalah kehamilan unwanted pregnancy Teh. Jadi Iya. kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan ini bukan hanya pada remaja. Justru yang banyak itu justru udah nikah. Ya, terakhir kasus kita lihat ketika nama kasus nanti ya. Jadi dia hamil tapi sama pacarnya, tapi suaminya dia udah punya istri baru gitu. Si istri nanti hamil tapi sama pacarnya. Hah? Terus di kos-kosan dia, terus entah kenapa jadi nanti kuno buat di kos-kosan gitu ya. Pokoknya mah di kos-kosan dia minum misoprostol 6 biji Iya, yang dia benar. beli online. Iya, gitu betul, loh. Bu. Dan ternyata bener kalau dia sampai nutur berarti asli berarti obatnya. Padahal saya sok curiga mau di online obatnya palsu. Ada pengen nanti asli gitu. 2,5 juta, Bu. 6, terus nutur gitu. Ya saya entah sebetulnya entah tuh yang kerja si ibu orangnya maunya dari nutur. Dari Tapi sih katanya kita 2,5 juta. salah gitunya. Uterusnya keangkat nyameren nya eta meureun rugi yang ibu nanya karena di strektomi kan soek gitu ya. Tapi si ibu ini udah punya anak dari suami yang sekarang nikah lagi itu gitu yang dia nggak tahu kok nama abaliut tuh ya si suaminya. Nah itu dengan skor ini sebetulnya harusnya kita sudah bisa mengidentifikasi apa ya Tapi kan mental nggak health berarti periksa. dia itu stres Sama gitu. semua. Si ibu ini stres gitu. Dan mungkin ini sepertinya asa jauh ke mananya baru dia umur orang 20 tahun lagi kan bisa secanggih ini gitu ya. Tapi ternyata hanya dengan ibu stresnya kan kadang-kadang cuma butuh orang yang Mendengarkan. tahu rahasia hidupnya gitu. Iya, Gitu loh. mendengarkan. Dan kita bisa kasih tahu gitu. Ibu jadi mendingan nanti kalau memang anaknya tidak diinginkan, ibu jaga baik-baik dulu kayak anaknya dibawa sama siapa gitu ya cuma awe pun nama. Yang penting si ibu nanti mempertahankan dulu gitu si kehamilannya daripada seperti kasus ini gitu. Jadi dengan mental health ini sebetulnya ngapain sih gitunya asal teh penting amat gitu, tapi ternyata penting gitu. Terutama tadi ini mah kan sekarang kita punya banyak Dia udah 6 bulan. kasus dari remaja ya, dari remaja yang belum nikah tapi hamil gitu ya. Terakhir kalau di Pasar Sadikin dapat kasusnya Biarin bentar. dia hamilnya sama 16 tahun 14 tahun 16 tahun Nah, hamil gitu. nggak ada yang tahu dan juga kan datang registrasi jangan kudunya gitu. masuknya ke anak ke spesialis anak dirawat nggak taunya pas dilihat udah kok gede di USG lah dikirim kayak orok history semua drama gitu ya nggak tahu bahwa dia hamil ternyata tuh hamilnya tetanggana umurnya 55 tahun udah kawin cerai 4 kali 55 tahun loh tetanggana gitu kan. Jadi Saya sebenarnya dengan seperti itu antenatal dengan dia mau antenatal care aja sebetulnya sudah bagus banget gitu. Tapi kalau kita punya waktu untuk pasien sebetulnya kita bahkan bisa menggali dapat gitu hal-hal yang seperti ini gitu dari pasien tersebut dan mungkin sedikitnya kita bisa membantu mereka gitu. Karena kalau ke tenaga kesehatan mereka lebih percaya gitu dibanding ke temannya, keluarganya sendiri bahkan gitu ya. Ke tenaga kesehatan mereka bisa berbicara gitu, bisa bercerita dan mungkin sedikitnya kita bisa menolong dengan merujuk itu akhirnya dia dapat rujukan holistik karena dia sedikit kebetulan jadi dari psikolog ada gitu ya. Jadi kita bisa edukasi ibunya yang suaminya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, cuma ada ibunya gitu. Disuruh dia stres karena takut sama 5 kakaknya gitu. Nah itu bisa kita edukasi keluarganya sehingga si anaknya yang dalam keadaan stres berat bisa ditolong gitu minimal mental health-nya. Jadi itu pentingnya untuk screening jiwa gitu. Jadi screening ini bukan alasan gitu karena ternyata secara keseluruhan mungkin dengan screening ini kita bisa mencegah salah satu kematian ibu ini dari komplikasi yang tidak diinginkan karena kita sudah membantu men-screening gitu kemungkinan terjadinya gitu ya hal-hal yang lebih buruk pada pasien ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ayu dan Dokter Hajini dipersilakan kita membuka sesi diskusi. Silakan untuk duduk di atas ya dokter ya. Nanya Ibu Ma MP. Luar biasa ya, luar biasa atau luar biasa banget? Luar biasa. Dari satu buku kaidah yang kita bedah bisa men-screening sehingga bisa mencegah 50% dari kematian penyebabnya PEB. Luar biasa ya. Saya buka sesi pertanyaan. Saya persilakan teman-teman yang mau bertanya dari sebelah kanan, sebelah kiri, satu lagi dari belakang. Ya siap, sudah 3 ya. Yang pertama Ibu Melena silakan.